Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diperkenankan untuk beriman dan membuktikan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mampu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini Allah jadikan sebagai Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita tunaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan jamaah sekalian, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa adalah pangkal dari semua kebaikan, kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Takwa adalah pangkal dari setiap peran, pondasi dari setiap peran yang kita jalani dalam kehidupan ini, termasuk peran besar kita sebagai seorang ayah atau sebagai calon seorang ayah. Sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Talaq bin Habib rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, takwa adalah engkau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan ketaatan tersebut engkau lakukan semata-mata mengharapkan ridha dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah engkau meninggalkan kemaksiatan dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan engkau meninggalkan kemaksiatan itu lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bertakwa, maka seluruh peran dalam hidupnya akan dijalankan dengan terarah. Ketakwaan membuat seseorang akan memiliki kepekaan. Ketakwaan akan membuat seseorang memiliki rasa tanggung jawab lebih besar. Dan ketakwaan tentunya akan membuat seseorang jauh dari kelalaian-kelalaian terhadap amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya. Wahai para ayah dan wahai para calon ayah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang bagaimana mendidik anak, tentang bagaimana membimbing istri, tentang bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka lebih dulu kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita memiliki rasa takut yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika ketakwaan itu hadir, maka akan lahir keikhlasan dalam diri seseorang. Ketika ketakwaan itu hadir, seorang ayah akan paham bahwa tugasnya bukan hanya sebatas mencari nafkah, tapi lebih jauh dari itu, tugasnya adalah bagaimana membangun rumah tangga di atas cinta dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di zaman percepatan. Segala sesuatunya digapai dengan sangat cepat. Karir, finansial, interaksi sosial, semua berlomba-lomba siapa cepat dia dapat. Dan tidak sedikit para ayah tenggelam dalam arus tersebut, sehingga mereka seringkali menganggap bahwa ketika sudah bekerja keras, ketika sudah lembur setiap hari, sudah selesai tanggung jawabnya. Ketika ia sudah memenuhi keluarganya secara materi, memberikan fasilitas-fasilitas kepada anak dan istrinya, dia menganggap tugasnya, tanggung jawabnya sudah finish. Padahal di balik kesibukan seorang ayah, di balik pekerjaan-pekerjaannya yang kemudian mengabaikan anak-anaknya, sungguh ada rumah yang sepi dari kehangatan. Ada anak yang tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Dan tentunya ada seorang istri yang selalu menunggu dalam sepi. Sosok seorang ayah yang seharusnya menjadi pendamping, penuntun, dan teladan bagi anak-anaknya, justru di rumahnya sendiri sangat terasa asing. Anak-anak mengenal ayahnya tidak hanya sebagai orang tuanya, tapi hanya sebagai orang yang
tinggal di dalam rumah. Padahal anak-anak tidak hanya butuh pada uang saku, jamaah. Anak-anak butuh kepada waktu. Anak-anak tidak hanya butuh pada fasilitas, tapi anak-anak butuh seorang figur yang menjadi teladan untuk dirinya. Anak-anak tidak hanya butuh rumah yang nyaman, rumah yang luas, tapi anak-anak juga merindukan hati yang dekat. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak anak yang hidup dalam sunyi. Mereka sunyi bukan karena kekurangan mainan. Mereka sunyi bukan karena kekurangan teman, tapi mereka sunyi karena kekurangan pelukan dari seorang ayah. Berapa banyak remaja yang hidup tanpa arah. Mereka tidak punya tempat untuk berpulang dalam masalah jiwanya. Bahkan mereka tidak pernah merasakan panggilan kasih dari sosok yang bernama ayah. Kondisi seperti ini, jamaah dan Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membuat anak-anak pada hari ini mereka terkadang bersuara lirih. Mereka menyebutkan, ayah saya baik, tapi saya tidak pernah mengenalnya. Ayah saya rajin bekerja, tapi kami tidak pernah berbicara dari hati ke hati. Saya ingin bangga kepada ayah, tapi ayah ketika di rumah hanya sibuk dengan handphonenya, hanya sibuk dengan gawainya, tidak pernah memperhatikanku sebagai anaknya. Inilah yang terjadi pada hari ini, jamaah. Krisis kehadiran seorang ayah. Anak-anak padahal tumbuh dalam gempuran yang sangat luar biasa. Ketika seorang anak tidak bisa menjadikan ayahnya sebagai sosok yang diteladani, maka dia akan mencari di tempat-tempat yang lain. Siapa yang bisa ia teladani? Siapa yang bisa ia tiru? Siapa yang bisa ia banggakan? Dalam kesempatan inilah dia mencari di sosial media. Mereka menonton YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, sehingga mereka mengenal sosok-sosok yang justru membawanya kepada kerusakan, kepada akhlak yang buruk. Tentu ini hal yang tidak kita inginkan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran terdapat teladan agung, sosok seorang ayah yang bisa menjadi panutan para ayah di seluruh dunia. Sosok itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Sosok tersebut bernama Luqmanul Hakim. Luqman bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi Allah abadikan dalam Al-Quran lantaran Luqman memiliki sifat dan sikap terbaik dalam mendidik anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Luqman berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat yang disampaikan Luqman ini, beliau tidak hanya menyampaikan sebuah perintah, tapi mendekati anaknya dengan panggilan yang sangat lembut. Wahai anakku sayang, inilah panggilan hati, bukan sekedar instruksi lisan. Luqmanul Hakim, ia mengajak bukan memaksa. Ia merangkul bukan memukul. Dan ia senantiasa mendampingi anak-anaknya dengan cinta, bukan dengan ketegangan. Inilah sosok seorang ayah yang seharusnya menjadi panutan kita semua. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan, menasehati diri pribadi khatib dan juga jamaah sekalian, hendaknya kita menjadi sosok ayah yang mulai hadir untuk anak-anak kita. Hadir ini bukan sekedar kita pulang kerja, datang ke rumah, bertemu dengan anak. Bukan hanya sekedar hadir fisik. Hadir yang dimaksud adalah kehadiran hati kita, kehadiran jiwa kita. Membuat anak-anak merasa nyaman untuk kita. Itu yang dimaksud. Jadikan kita sebagai teman, pelindung, panutan bagi anak-anak kita. Karena hakikatnya rumah bukan hanya bangunan untuk beristirahat, tetapi rumah adalah tempat jiwa-jiwa yang tumbuh mencari arah, yaitu anak-anak kita. Seorang ayah harus hadir di situ, harus datang di situ
menautkan jiwanya untuk anak-anaknya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mulai sekarang jamaah, jangan tunggu nanti. Sebelum anak-anak kita tumbuh dewasa, luangkanlah waktu. Bacakanlah mereka cerita. Dengarkanlah keluh kesah mereka. Dengarkanlah cerita-cerita mereka di sekolahnya. Cerita-cerita mereka di rumahnya. Dengan begitu, mereka akan menjadi dekat dengan kita. Ketika kita menasehatinya, menasehati dengan ayat Al-Quran, menasehati dengan hadis Nabi SAW, karena sudah terpaut hatinya, terpaut jiwanya, otomatis insya Allah akan lebih mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita tidak mau ke depan akan lahir generasi yang lemah? Kita tidak mau anak cucu kita menjadi generasi yang lemah. Dan ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kalian takut kepada Allah seandainya kalian meninggalkan di belakang kalian anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap nasib mereka, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Kita tidak mau anak-anak kita menjadi generasi yang lemah imannya, lemah pengetahuannya, lemah keberaniannya, lemah jiwa kepemimpinannya. Kita tidak mau lahir anak-anak kita seperti ini. Maka mulai dari sekarang, hadirkan jiwa kita, hadirkan fisik kita. Kalau bicara tentang kesibukan, tentu tidak akan ada habisnya. Dunia yang kita kejar tidak akan ada ujungnya. Dan ketahuilah jamaah, rezeki kita sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak kita dalam kandungan. Kalau seseorang sudah Allah berikan jatah seumpama selama hidupnya 1 triliun, maka demi Allah tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Baik dia tempuh dengan cara yang halal, dia tempuh dengan cara yang haram. Baik dia tempuh dengan meninggalkan ibadah, atau dia tempuh dengan meninggalkan keluarganya, sama sekali tidak mengurangi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, mulai sekarang jadikanlah pendidikan kepada anak-anak kita sebagai prioritas dalam hidup kita. Jangan karena alasan sibuk, karena alasan tidak ada waktu, kemudian anak-anak kita terlantar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga khutbah ini menggugah hati kita, menguatkan tekad kita semua untuk menjadi ayah yang hadir untuk anak-anaknya, lebih peduli, lebih bertakwa dalam membina rumah tangga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.